Baik, di sini kita menggunakan aplikasi yang menggunakan situs. Yaitu situsnya namanya situs RCSB-PDB. Kita searching di Google RCSB-PDB. Di sini kita langsung menentukan suatu reseptor menggunakan nama ataupun menggunakan kode PDB ID yang biasa, karena di riset ini tuh kita menggunakan reseptor berupa estrogen dengan kode PDB yaitu 3 ERT. Jadi kita langsung masukkan saja kodenya yang udah kita tahu tadi, 3 ERT, yang bisa kita lihat dari jurnal maupun ketika kita bisa nentuin senyawa bioaktif. Nah, misal biological aktivitasnya itu antidiabetes. Kita cari dulu reseptor antidiabetes itu apa. Lalu kalau yang di kanker ini kan ada reseptor hormon estrogen, progesteron, HER2. Nah, itu dicari dulu sektornya apa, itu baru kita cari dulu jurnalnya. Nah, biasanya peneliti itu pakai kode PDB, baru kita masukkan di situsnya, kita downloadnya. Kita buka dulu 3 ERT ini yang bakal muncul informasi. Lalu ada kode PDB ini, terus ada namanya nih human estrogen ligand binding domain kompleks. Nah, kompleks ini maksudnya tuh dia udah mencakup natif ligandnya. Natif ligandnya tuh namanya apa? 4-hydrotamoxifen gitu. Nah, judulnya tuh dari si reseptor ini. Terus ada hal yang perlu kita ketahui lagi nih. Nah, yang pertama ada organisasinya untuk mencari reseptor itu yang Homo sapiens ataupun manusia gitu. Terus ada di bawah lagi nih mutationnya, yang nomor gitu, jangan yang udah, artinya reseptor ini nih belum bermutasi. Nah, gitu belum ada paparan dari zat-zat lain gitu. Nah, terus di bawah sini lagi kan biasanya kan juga cari reservoirnya. Reservoirnya di bawah 2 Armstrong. Nah, ini kan kita 1,9. Terus kita ke bawah lagi nih, di sini kan ada informasi yang di sini ada chain. Nah, chain ini tuh cuma satu ada, biasanya ada ABC yang maksudnya itu dalam satu reseptor itu cuma ada satu rantai gitu. Nah, sedangkan ketika kita docking kita cuma menggunakan satu rantai, meskipun di sini rantainya tuh 4 ataupun 3 rantai, kita juga tetap pakai satu aja rantainya. Selanjutnya tuh kita ke bawah lagi. Nah, ini ada informasi ligandnya. Di sini tuh cuma terdapat satu ligan, itu namanya 4 butir. Biasanya tuh di reseptor lain itu biasanya tuh ada ion, ada solusi lain. Nah, namanya tuh pelarut lain gitu. Nah, sehingga kita pakai yang ligan natifnya aja. Nah, reseptor ataupun pengotor lainnya itu harus dihapus. Nah, itu yang perlu dilihat dari situs ini. Terus kita download nih. Downloadnya pakai legacy PDF format ya. Kalau Pak kemarin kan katanya itu susah, jadi kita pakai yang legacy PDF format aja. Udah ke download ligan, terus kita buka ke Explorer dulu, file Explorernya. Nah, di sini yang di download tadi kita cari Oke, kita kasih nama misal buat folder dulu. Ini terserah mau buat apa, terus dipindahin ke sini. Habis itu ada 2 script yang aku kasih tadi, ada autograph 4 sama auto itu. Nah, ini selalu dimasukin berbarengan sama file yang akan kita dockingin, ini selalu di copy gitu. Nah, di level ini
kita preparasi dulu reseptornya nih pakai aplikasi BioVia. Kita buka aplikasi BioVia-nya. Nah, setiap ligand tuh harus ada 2, gimana setiap ligand yang kita pilih tadi tuh harus ada 2 aplikasi. Ya, setiap jadi kan tadi kan ada redocking, nama filenya redocking. Nah, itu harus ditempel 2 script itu. Nah, nanti buat folder lagi untuk docking uji harus ditempel lagi gitu. Jadi setiap proses itu harus file tersendiri, nggak boleh dijadikan satu file. Ini kan udah kebuka, kita kontrol aja, masukkan di sini ya, kita masukkan. Ini kita klik yang kiri, ini nanti ada beberapa informasi di sini. Nah kan kalau kita lihat di sini kan yang liuk-liuk ini itu berupa makromolekul atau reseptornya. Nah yang abu-abu ini namanya ligand. Nah yang titik-titik ini air, namanya air. Kalau kita klik ini, nah kan berubah jadi kuning semua airnya, itu kita hapus supaya nggak mengganggu prosesnya pengikatannya, nanti proses redoknya nanti. Nah sama untuk pengotornya itu dinonaktifkan dulu untuk prosesnya, hilangkan. Nah kita tengok ini di natif ligandnya nih, nanti ligand itu namanya ligand asli dari reseptornya, ada pengotor apa atau tidak, berarti udah bersih, artinya nggak ada pengotor. Nah selanjutnya kita hapus dulu yang ligandnya ini, yang ligandnya grup ini, terus kita file, terus kita klik save as. Nah di tempat yang stylenya sama tadi, reseptor underscore-nya, biasakan untuk dogging itu jangan pakai spasi, itu pakai underscore kalau mau redocking. Jadi dibuat seperti ini. Nah kita Ctrl Z untuk mengembalikan si notif ligandnya. Nah terus kita hapus lagi proteinnya, kita hapus. Kita mau nyimpan notif ligandnya does is there has does is mama does is papa. Tetap diganti jadi protein datar. Lalu kita udah misahin nih reseptor sama notif ligandnya. Habis itu kita langsung ke autodoc-nya. Jadi di sini kita buka aplikasi autodocs-nya. Nah, sudah kebuka aplikasinya, kita ke file explore dulu yang ini. Ini kan kita masih salin nih. Nah, halaman filenya ini kita salin fungsinya buat apa? Ini kita klik, kita besarin dulu, kita klik file, preferensi kita set. Nah ini kan halamannya startup directory kan. Nah itu kita langsung membuka Redmoco. Nah dia menunjukkannya ke sini, bukan ke file yang itu tadi. Jadi supaya memudahkan kita ketika membuka, itu file itu langsung menuju ke tempatnya. Itu jadi kita klik file, preference, terus kita save. Nah di referensi lainnya kita copy akan sama yang kita salin tadi. Lalu langsung masuk ke tempat yang kita tuju tadi, yang pertama kita masukin motif ligandnya dulu, kita masukin. Nah ini kan klik edit, delete, water edit.
hidrogen ada pasti yang polar only, klik OK. Terus kita klik edit lagi, hidrogen match non polar. Habis itu kita klik edit. Nah, chart tambahkan yang komplit ke stiker untuk ligan. Klik OK aja, terus kita klik file langsung simpan. Yang Word PDF, kita kasih nama notif ligannya. Atau yang terbaru nanti kita pakai yang ini. Nah, kita klik OK, kita hapus notifikasinya, kita delete. Terus kita masukkan yang passwordnya gantian. Password kita masukin. Sama prosesnya di air water. Hidrogen itu ditambahkan yang polar only saja. Muncul kan putih-putih itu namanya hidrokarbon polar. Terus kita match yang non polarnya. Nah, kita buang, misal kalau ada nanti yang non polar, itu kita eliminasi. Terus kita edit, kita tambahkan tasnya ini. Kalau tadi kan komposisi tegas. Kalau untuk makromolekul atau responsi kita pakai yang common chart. Ini klik OK. Udah, reparasi reseptor kita langsung tambahkan ligannya, klik ligannya, di input open. Nah, ini kan nggak muncul nih, karena apa? Eksternnya PDB kita, bukan PDB, kita ganti dulu menjadi PDB. Muncul, masukkan native ligan yang new, yang terbaru kita klik, lalu open, kita klik open. Nah, di mana posisinya nih? Di sini. Ini ya, yang ini, yang hijau ini kita ganti, kita visualiskan dengan ribuan reseptornya. Kita ganti jadi ribuan, yang ini dimatikan. Nah, di sini nih notif ligan, kalau yang ligan uji dia nanti biasanya posisinya bisa ada di sini, pokoknya di luar dari reseptornya. Gitu. Nah, udah klik gituin, terus kita ke torch entry choose red ligand version 3 di recruit ligand. Nah, version 3 sama choose versionnya ini artinya apa? Kalau kita lihat ini kan 9/3, artinya dari native ligand ada 9 ikatan yang bisa berputar. Nah, artinya apa? Kalau masih di bawah 32, perputaran itu masih bisa ditoleransi. Tapi kalau lebih 32 berarti native ligandnya tidak bisa dipakai. Berarti ini masih di bawah 32, masih aman. Kita klik down aja, kita klik ligannya, output kita save yang PDF kita, nggak usah diganti, nama kita langsung aja ya. Nah, udah kita langsung ke good, klik good, kita makromolekul kan, kita pilih choose karena udah dimasukkan kan. Makromolekul berarti yang dipilih reseptor makromolekul itu molekul yang besar gitu. Nah, kita select molekul, nah ini langsung klik OK aja. Ini juga nggak usah diganti namanya ya. Oke, kita klik good. Tadi kan yang makromolekul. Terus yang kita sekarang yang set map, pilih yang ligan. Terus ligan berarti pilih notif ligan, klik select ligan. Terus kita ke good book. Nah, ini yang menjadi perbedaan antara proses redocking sama docking. Ketika redocking, ini kita klik center on the gun. Nah, ini nilai yang ini itu yang bakal dipakai untuk docking selanjutnya. Pakai reseptor ini dicatat. Di foto dulu juga nggak apa-apa. Itu yang jadi yang biru itu yang ke-40, yang ketiga itu maksudnya gimana tuh, kan nomornya biru yang ini ya. Nah, jadi 40 yang di atas ini untuk menentukan besar kecilnya suatu kota ini di posisi yang, kalau ini posisi tepatnya gitu. Kalau jadi ini kita geser lagi karena udah otomatis. Keligan itu udah dicatat, klik di file terus. Udah kita klik lagi, kasih nama. Ingat kalau yang udah GERD dulu kita pakein begini. Lalu kita langsung tunggu mesinnya keluar, belum filenya tadi. Udah ada.
kita balik lagi otomatis ya, mau pindah nanti apa, otomatis langsung pindah ke file tadi. Makanya kita set jadi preferensinya. Kalau nggak di set kita nanti bingung apa namanya, nyari-nyari dulu. Nah, kita kan udah untuk menentukan posisi koordinatnya. Terus kita sekarang ke proses dockingnya. Klik docking makro molekul, pilih yang reseptor kita. Klik open. Klik terus ligand, pilih. Nanti ligandnya tuh disalin. Ligand ini di SS aja. Docking start itu parameter pakai yang genetik algoritma. Nah, di sini kan kemarin aku tanya sama Nabila berapa itu tadi. Jadi untuk menentukan awalnya kita tuh pakai 100 sampai 200 gitu, karena apa, satu kali run. Satu run itu maksudnya tuh dari notif ligandnya tuh misalnya nih ini kan reseptornya nih. Nah, ada notif ligand nih sisi aktifnya tadi. Biar dia masuk kayak gini, dia masuk itu posisinya kayak gimana, misal pada kasus 1, 2, notif ligandnya kayak gini, runnya 2 kayak gini. Nah, yang ketiga kayak gini kan runnya 4. Yang kelima ternyata 10 kali runnya yang menentukan posisi paling baik. Kayak gitu, itu fungsinya run. Jadi kita pilih aja 10 kali. Nah, 10 kali runnya itu klik docking. Ini langsung klik accept aja, juga docking. Output pakai yang lama. Nah, namanya itu disamain kan sama nama yang tadi namanya. Nah, karena tadi kan GPF, ya berarti yang ini dockingnya tuh DPF. Bedanya cuma kalau yang berarti G, kalau yang berarti D. Ini klik. Nah, di sini kita main kodenya. Yang pertama kita buka kan, ada 2 script nih. Kalau kita langsung jalanin docking yang ini tadi, yang ini di file terminal ini atau autogrip sama. Autogripnya tadi 2 seperti ini tadi, itu tuh enggak sama. Jadi kita belum memindahkannya. Nah, 2 file ini kita copy kan dulu ke sistem 32 caranya. 2 file ini kita copy kan, terus klik yang di PC ini, kita masuk ke Windows, diklik, habis itu cari sistem 32. Nah, tombol itu dipencet kan, habis itu ditempel di sini. Udah gitu aja, terus kita balik ke filenya. Nah, kan tadi filenya tuh itu kita pastiin dulu file GPF sama DPF-nya udah ada apa belum. Nah, di sini kan udah ada tuh. Lalu kita lanjut ke copy lagi. Nah, kita masuk ke sini, yang tadi kan masih kayak gini kan. Kita nge-tab. Nah, di sini kan extensionnya atau direkturnya kan masih di user atau di HP kita mau pindahkan ke tempat file yang kita tadi yang udah di copy tadi. Kliknya apa? Perintahkan CD, kita klik CD, spasi 2, ketik di atas. Nah, ini kan masih ini kan, jadi kita copy Ctrl P, terus ditutup, hilangkan merahnya, kita klik enter. Nah, udah pindah kayak gini. Kita langsung masukkan perintah yang pertama apa, kita pakai yang autograde dulu. Autograde 4 spasi, minta nama file yang kita buat tadi di redocking. Kalau gerak berarti GPR, min L spasi namanya sama redocking date-nya, redocking dot-nya, sorry. Nah, karena ini GPF, kita harus ubah dulu nama belakangnya ini jadi GLT. GLT gimana kok gitu? Ya, ini kan dari GPF. Biar kita bisa baca pakai Notepad, itu kita ganti extensionnya GLT, emang ketentuannya. Ini jadi ketentuan itu autograde. Ini tetap ketentuan, jangan dirubah. Jadi yang dirubah itu cuma nama filenya. Nah, udah kan, klik GLG kayak gini, GPF jadi kayak gini juga. Kita klik, nanti artinya kayak gini, sukses untuk penentuannya. Kalau keluar kayak gini tuh kan muncul tuh sampai ke bawah.
Kalau ininya masih kedip-kedip, ini kita tunggu dulu. Terus kita mau lihat dulu kan, atau membuktikan bahwa proses itu tuh udah berhasil atau belum. Nanti tuh nama filenya tuh di dokumen kita. Untuk informasi dari posisi gripnya tadi, kita coba kita buka. Kita bukanya pakai notepad aja ya. Nih posisinya tuh tadi yang perlu kita tahu di sini. Tapi kita kan nggak pakai ini karena kita udah foto kan yang tadi. Nah sebenarnya file ini nggak usah kita pakai, tapi kita tetap dibutuhkan aja boleh. Berarti datanya itu tetap yang di foto tadi. Nah di foto itu tadi aja. Lalu udah itu kita jalan ini kan tadi yang auto grade ya. Terus kita sekarang masukkan perintah yang auto doc 4. Sama ketentuannya min p, namanya tadi apa? Redocking. Sekarang kita pakai yang D karena dpf min L pre-redocking. Ini kan nggak muncul ya, tapi kita tunggu dulu apakah proses dockingnya itu berjalan. Lalu kita ke file lagi, kita lihat apakah dia muncul. Kita mau nengok apakah proses dokumen itu jalan atau enggak. Ini size-nya kan masih 0, nah emang belum berjalan. Tapi kita bakal nunggu dulu sampai size-nya itu berubah. Nanti dia akan naik, jadi dia berjalan. Lalu kita buka, ini ada proses bookingnya, ada run-nya, kita tunggu. Nah kita tunggu kan sampai size-nya ini muncul. Terus biarannya tuh jalan size-nya tuh muncul terus yang ini. Juga bakalan keluar lagi sampai batas ini. Nah bahwa ini nanti itu prosesnya. Proses docking itu ditandai selesai itu kalau dia udah muncul kayak gini juga. Kita lihat di file GPF, kalau sekiranya size-nya itu udah muncul, berarti dia udah selesai dockingnya. Coba kita buka. Nah, terus kita langsung masukkan cari aja table, pakai notepad aja. Nah, kita scroll ke bawah. Nah, sampai ketemu table. Nah, ini kan jadi posisi 3 kan paling bagus dinilai binding energinya. 0,78 gitu di atas RMS-nya. 0,00 itu yang paling bagus, ingat di running ketiga gitu kan. Nah, kita tuh udah tahu tuh ketiga yang paling bagus, kita balik ke auto rec-nya apa. Kita ke sini terus kita klik analis. Oke, kita klik open. Nanti cuma ada satu file kita pilih. Kita klik open. Ini di oke-okekan saja. Oke. Ini kita ke analis. Ada oke. Ini makromolekul, resep makromolekul, resep makro. Kita analiskan, klik confirmation kita. Nah, klik yang ini. Terus show info kita pindahkan ke sini. Nah, tadi run yang paling bagus tuh 3 kan. Kita lihat 3 ini di foto. Nah, udah. Ini kan posisi yang paling bagus nih tadi sesuai di sini dari codingnya tuh di sini akan ada 3 nih. Ada white comp, ada banyak nih, ada white sample, dan yang perlu diperhatikan ini white complex. White complex itu ada kita klik untuk menyimpan hasil docking kita. Yang kompleks artinya apa? Ada file, ada reseptor, ada natrium ligandnya, jadi satu hasil dockingnya. Gitu. Nanti kita ketika kita buka nanti ada reseptor yang sama. Ada native ligandnya gitu. Ini kita kasih nama, bisa misal gini aja ya, complex.id, tapi jangan disimpan dalam ini, diganti offline aja. Ingat extensionnya itu .bdw kita save. Terus kita white all. Nah, kalau white current ini cuma menyimpan, nah yang posisi
posisi native ligandnya aja, reseptornya nggak pakai. Gitu, ini sama namanya ini ganti-ganti aja. Jadi tuh lihat kan. Nah, sebenarnya pakai Autodoc ini kita bisa untuk melihat interaksi 3 dimensinya aja, tapi dia nanti belum begitu bagus, jadi masih agak bingung. Nah, kayak gini nggak usah ada nggak agak begitu kabur gitu kan, nggak agak kelihatan, tapi apa-apa kita simpan aja. Kasih nama visualisasinya itu, boleh di spasi, boleh kalau yang ini kan cuma formatnya kan PNG nih, PNG atau JPG. Nah, kalau untuk visualisasinya 3 dimensi atau 2 dimensi, kita pakai Biopin. Yang mana Biopin? Kita buka aplikasi Biopia-nya. Ini kita langsung masukkan ya ke yang kompleks dulu nih. Kita coba buka yang kompleks ya. Nah, udah nyimpen kan reseptor sama posisi native ligandnya. Untuk lihat interaksinya, kita klik reseptor ligand, terus interaksi oke aja, ligand interaksinya itu, terus kita klik untuk melihat jaraknya sama ikonnya. Kita cari visualisasinya yang terbaik itu gimana. Nah, misal seperti ini biar nampak oke, kita klik file terus. Kita kasih nama visualisasi 3 dimensi. Ini diganti jadi image palette untuk menyimpan gambar yang kita gambar. Ini kita kan bisa lihat 3 dimensi tadi. Kita klik yang show 2 dimensi diagram. Nah, ini yang kilogram 2 dimensinya, berarti dari dokter docking dari reseptornya itu 4 itu sama oksigen, dan dia menghasilkan beberapa ikatan residu asam amino. Ada ikatan hidrogen, karbon, hidrogen, etil. Nah, ini yang bakal diinterpretasikan juga. Kalau dilihat secara kayak gini, ini udah bagus karena ada 2 ikatan hidrogen di sini, hidrogen konvensional sama hidrogen karbon gitu. Jadi sudah menunjukkan bahwa ikatan anti ini terhadap reseptor, kita pilih file yang kita S, ini digantikan jadi 2 dimensi. Katanya apa yang nah, redocking yang link tadi, nah untuk khusus redocking aja, kita masukkan file yang itu tadi, yang base redocking ligand tadi kan yang udah kompleks. Sekarang yang ligand ini fungsinya apa? Untuk melihat posisi native ligand sebelum dan sesudah di redocking, apakah berubah, apakah tumpang tindih atau kayak gimana. Ini kan udah dimasukkan nih yang base redocking ini. Nah, native ligand setelah di redocking ini langsung kita masukkan di tempel mana. Ini kan tadi yang native ligandnya selesai ya. Nah, native ligandnya mana? Native ligandnya ini kita langsung tempel. Misal yang sebelumnya kita mau kasih warna apa? Misalnya nih, ini mau kasih warna apa? Merah. Ataupun ya itu opsional, terserah. Sama sih, tarik ke atas yang sebelum yang sudah biru. Nah, jadi posisinya di native ligand setelah maupun sudah di pre-docking itu memiliki posisi yang sedikit berbeda. Yang merah tadi posisi yang ketiganya sebelum di redocking, kalau yang biru sebelum di docking. Habis itu oke, langsung klik simpan. Di sini namanya visualisasi. Dan before dan afternya ini nanti jadi
Udah selesai untuk proses redockingnya. Jadi pada ini kita akan melakukan pendockingan uji, di mana langkah awalnya itu kita membuat folder baru untuk docking uji. Jadi tahap pertama kita membuat folder itu docking uji. Nah, di dalam folder docking uji ini kita isikan reseptor clean dan link native dan pin dan ligand ujinya. Jadi kita ngambil dari folder sebelumnya yang telah kita simpan. Copy saja supaya docking uji fix tadi kita tempel di sini. Setelah hasil ini dibuat dalam satu folder, maka kita akan membuka Autodock untuk melakukan docking. Nah, di sini kita tunggu dulu karena loading. Nah, karena udah 100% kita saja running later. Nah, ini kan sudah terbuka Autodock-nya. Nah, setelah kita buka Autodock ini, kan di file ini kalau kita buka file yang kita ingin dockingkan tadi kan ini yang kemarin. Nah, kalau kita ingin docking uji itu kita mengambil file yang dari folder yang telah kita bikin tadi. Jadi kita copy saja filenya, kita masukkan ke dalam file ini, kita klik preference, set. Nah, kita ganti namanya di sini dengan yang kita kopikan tadi. Pada ini kita set saja. Di sini bakal muncul file yang telah kita set tadi. Lalu kita lakukan pengujian. Pertama kita buka ligand ujinya. Nah, di sini kita akan mulai membersihkan dengan mendelari water. Setelah itu menambahkan yang polar, hidrogennya menjadi polar. Lalu hidrogennya kita merge non polar. Nah, setelah itu baru ditekan cheers dan kita ketik kompon gas3 alignmentnya. Nah, setelah ini baru kita set yang telah kita edit tadi jadi ligand ujinya. Kita set white PDB browse. Nah, di sini kita tulis ligand ujinya. Nah, ini ligand yang telah setelah kita bersihkan juga reseptor cleannya, lalu kita edit saja. Di sini kita lihat water. Setelah itu kita edit yang hidrogen yang menjadi pola seperti ligand tadi. Setelah itu kita match non polar. Lalu ditekan edit column change. Nah, setelah ini kita dapatkan teman ini, baru kita tambahkan dan uji yang telah kita bisa tadi, yaitu kita selektorkan nah, di sini kan tidak terdapat ligandnya, jadi kita mengubah file ligand tadi ke PDB tadi. Nah, di sini kan ada nih ligand ujinya, baru kita masukkan di dalam reseptor clean tadi yang kita bersihkan.
sini kita tekan OK aja. Nah, kita rubah dulu ke ribbon agar memperjelas alat aktif dan reseptornya. Nah, kita tekan ini. Nah, kita lihat di sini ligand dan reseptornya itu masih belum terikat. Kita langsung set. Terikat baru grid ya nih. Kita version 3 kita costing. Setelah itu ditekan default mode. Setelah itu baru di version. Sini kita lihat tombol-tombolnya ya. Setelah itu baru kita set hasil dari reseptor dan ligand kita. Setelah itu file, nah ini kan sudah tersave di file secara langsung PDB kita. Setelah itu kita lanjut ke grid ya. Nah setelah itu kita grid, kita makromolekul, kita close kan, terus kita namakan reseptor D. Reseptor D. Save, terus lanjut set my tape, kita push ligandnya, kita tambahkan ligand yang tadi sudah seperti ini. Lalu kita grid notes kan. Nah di sini kan nilai dari X, Y, Z nya itu kita sesuaikan dengan yang telah kita reduksi tadi. Jadi nilainya itu untuk nilai X centernya adalah 30,01 dan untuk Y centernya itu min 1,91 ya. Untuk nilai Z centernya ini adalah 24,206. Nah, setelah itu kita file, lalu close saving kita. Jadi kita masuk ke tahap dockingnya. Nah di docking ini kita seperti itu makromolekul. Kita tekan di sini set dari get filament. Kita masukkan reseptor BPD. Setelah itu docking, kita choose, kita bikin, nah kita expand. Kita docking. Setelah itu docking, kita set parameter genetic algorithm. Nah kita expect di sini kita menentukan perannya di sini. Jadi kita menyerang ligand berapa banyak jumlah dari ligandnya. Jadi kita sini memilih 10 kali run saja. Nah setelah itu di docking kita tekan terus selamat ya. Set docking kunci now DPF titik ini untuk DPF. Nah kan untuk di filenya telah masuk DPF. Nah yang GPF tadi kita save dari grid yang telah kita lihat tadi, kita output save DPF nya tadi, kita buat docking kunci now titik di GPF save. Di sini filenya ada DPF dan juga yang telah tersimpan di file.
lanjut ke Autodoc terminalnya. Nah, di sini kita tap new. Nah, di sini kita tambahkan kode CI spasi tertib. Kita copy link yang ada file yang telah terisi di file tadi. Kita copy, kita masukkan ke dalam terminal. Kita tanda kutipkan lagi. Nanti enter. Nah, kalau keluar seperti ini. Nah, lalu kita masukkan kode autogrid 4. Klik P, docking, uji, email, email, titik, GPF. Kita klik lagi, kita L, kita letak spasi docking uji, now titik GLG. Nah, di sini kita dan bakal keluar seperti ini yang menandakan autogrid 4-nya berhasil. Nah, setelah timbul seperti ini, kita masukkan kode Autodoc 4 min P, masukkan tadi docking uji neo, karena di sini ngedocking jadi titik DPF spasi L, kita spasi docking uji neo titik DLG. Nah, setelah kode ini dimasukkan, baru kita tekan enter. Nah, kita tunggu sampai keluar pada tahap selanjutnya. Nah, setelah dimasukkan kode tadi, kita lihat apakah RAM-nya sudah berjalan dulu. Nah, ini kan masih 0 KB, yang menandakan RAM-nya masih dalam proses perjalanan untuk 10/10-nya. Kita lihat dari sini, kita geser ke bawah. Nah, di sini kan bikin genetik algoritma dockingnya, RAM-nya itu baru 5. Nah, ini membutuhkan waktu beberapa menit sampai 10. Jadi kita tunggu dulu. Nah, setelah itu kita lihat di sini kan sudah mulai terisi tuh filenya. Nah, kita lihat dockingnya. Nah, di sini kita share ke bawah. Nah, RAM-nya itu telah selesai. Nah, setelah itu kita buka di sini tabelnya dan kita lihat pada run keberapa yang mendapat nilai yang bagus. Nah, pada ujian kali ini run yang paling bagus itu adalah run yang ke-8. Setelah didapatkan hasil ini, kita lanjut ke Autodoc-nya, lanjut ke aplikasi Autodoc. Lalu kita analyze. Tekan analyze, di sini kita tekan docking dan kita open. Kita masukkan terminal tadi. Kita di sini kita oke kan saja. Oke. Setelah itu kita tekan analyze, masuk ke makro molekulnya, kita pause. Itu reseptor filmnya kita masukkan, lalu kita analyze lagi, kita masuk ke confirmation.
kita tekan analyze tadi, kita masuk ke confirmation, kita play. Masukkan run keberapa yang paling bagus tadi, kita ubah di sini. Nah, setelah kita ubah tadi run yang bagus, baru kita tekan ini open scan. Tekan show info. Nah, dapatkan hasil seperti ini. Baru kita tekan word completenya. Sebelum kita lanjut ke word completenya, kita carikan dulu posisi yang bagus antara reseptor dan liganya. Nah, jadi setelah kita tekan word completenya, baru setelah itu kita tambahkan nama, kita pilih docking uji email visualisasi, atau kita baca visualisasi docking email, visualisasi kita save. Kita dulu tipe menjadi out, di sini kita ganti visualisasi docking original PDB. Oke, kita save. Proses tadi telah dilakukan, baru kita masuk ke discovery, ya discovery. Kan file yang tadi ada visualisasi docking ujinya yang akan muncul seperti ini. Setelah itu kita tekan ligand interaction. Nah, setelah ditekan ligand interaction tadi, maka kita klik show tapes, nah, dan show distance. Nah, di sini kita cari posisinya yang jelas biar kita dapat melihat ikatan apa yang terikat pada reseptor kita. Nah, di sini terlihat pada ini. Nah, lalu kita save saja. Kita save. Kita visualisasi 3 dimensi. Kita masukkan ke docking kita di sini. Nah, lalu kita save saja di sini yang 3 dimensinya. Nah, setelah itu kita hapus. Kita tambahkan file yang tadi untuk melihat yang 2 dimensinya. Nah, ini. Nah, sini kita lihat. Nah, di sini kita lihat untuk 2 dimensinya. Nah, selanjutnya kita lakukan melihat 2 dimensi dari docking uji kita. Nah, kita lihat di sini. Nah, terdapat 2 ikatan yang terikat. Di antaranya ada van der Waals dan alkyl. Teman-teman lihat pada gambar di samping. Nah, itulah nilai atau interpretasi hasil dari docking uji. Nah, setelah ini baru kita save ini file. Kita save untuk visualisasi docking original yang 2 dimensi. Kita masukkan ke dalam docking original, docking uji fix ini. Kita save. Oke. Nah, setelah itu selesai.